rekan-rekan media yang telah hadir pada acara grand launching untuk LSP Hatsindo Indonesia Teknik. Dan yang pertama-tama selamat datang juga kepada para Dewan Pengarah LSP Hatsindo, yaitu pada Bapak Pak Firdaus Ardiansah Purnomo ST. Selamat datang Pak. Dan yang kedua adalah Bapak Alex Purbaya. Selamat datang Bapak. Yang ketiga adalah Bapak Insinyur Haji Supai Muhammad Nur MM. Selamat datang Pak Haji Supai. Yang kelima adalah Pak Haryanto SE. Selamat datang Pak. Dan terakhir adalah Insinyur Hajah Rosmini. Selamat datang Ibu. Dan juga selamat datang pada teman-teman semua, teman-teman dari media digital. Ya. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di acara grand launching LSP Hatsindo Indonesia Teknik di Hotel Mulia Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, segera saja kita gelar untuk konferensi pers pada sore hari ini. Nanti akan disampaikan press release yang akan disampaikan oleh Bapak Firdaus Ardiansah Purnomo. Baik Pak, kita langsung saja untuk press release-nya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik media TV, media cetak maupun media online yang telah hadir pada sore hari ini. Jakarta, 9 April 2021 di Hotel Senayan, Jakarta. Jadi langsung saja di sini kami dari pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik ingin membacakan press release launching Lembaga Sertifikasi Profesi Hatsindo. Jadi di saat kondisi pandemi COVID-19 kita sedang mengalami penurunan yang sangat drastis di bidang jasa konstruksi. Karena sejumlah pekerjaan di bidang jasa konstruksi mengalami kevakuman akibat dampak dari COVID-19 ini. Di tengah juga melambatnya perekonomian di tanah air dikarenakan wabah, maka peluang-peluang di jasa konstruksi mengalami keterpurukan. Yang salah satu tantangannya adalah bagaimana dalam kita meningkatkan sumber daya di bidang keahlian dan keterampilan untuk tenaga kerja konstruksi. Sehingga tenaga kerja konstruksi di Indonesia dapat bersaing di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Di sini Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia Hatsindo hadir sebagai salah satu wadah asosiasi yang memiliki tugas melakukan pembinaan kepada tenaga ahli konstruksi yang ada di Indonesia. Sejak didirikannya Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia Hatsindo pada tahun 2009, Hatsindo hadir sebagai asosiasi profesi yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dan sekarang Hatsindo telah memiliki cabang di 34 provinsi. Asosiasi Hatsindo telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Kementerian PUPR yang ditentukan oleh PUPR di dalam sistem akreditasinya, sehingga Hatsindo layak untuk dapat bisa membentuk yang namanya lembaga sertifikasi profesi.
Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia, HATSINDO, didukung oleh segenap instansi yang terkait, diantaranya adalah Kementerian PUPR, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, dan juga masyarakat jasa konstruksi yang ada di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Dengan ini, kami Asosiasi HATSINDO meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi HATSINDO Indonesia Teknik yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi dan uji kompetensi kepada seluruh tenaga kerja konstruksi yang ada di wilayah Indonesia dan juga turut andil dan ikut serta di dalam mensukseskan program-program pemerintah pada sektor jasa konstruksi ke depan. Dalam pelaksanaan tersebut, Lembaga Sertifikasi HATSINDO Indonesia Teknik menjalin kerjasama dengan tempat uji kompetensi atau TUK dari berbagai pihak di seluruh Indonesia yang diperkuat dengan melakukan MOU dengan pihak-pihak yang terkait. Sebagai awal, LSP HATSINDO Indonesia Teknik telah melakukan nota kesepahaman bersama atau NKB dengan Politeknik Negeri Jakarta. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan membentuk atau melakukan kerjasama TUK dengan politeknik-politeknik lain yang ada di seluruh Indonesia, balai-balai kerja latihan yang ada di seluruh Indonesia, dan juga balai-balai konstruksi yang ada di seluruh Indonesia. Kedudukan Lembaga Sertifikasi Profesi HATSINDO Indonesia Teknik beralamatkan di Jalan Muhammad Kafi 1, nomor 90A, Ciganjur, Jakarta Selatan. Dengan berdirinya LSP HATSINDO Indonesia Teknik ini, kami berharap bisa ikut serta di dalam menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan mampu berdaya saing di dunia jasa konstruksi baik tingkat domestik maupun tingkat internasional. Demikian press release yang kami sampaikan kepada rekan-rekan pers, rekan-rekan media, baik media TV, media cetak, dan media digital online. Harapan kami selaku pengarah dari LSP HATSINDO Indonesia Teknik yang hari ini kita luncurkan, kita semua dapat mensupport berdirinya launching dari LSP HATSINDO Indonesia Teknik. Demikian press release yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HATSINDO Jaya, HATSINDO Jaya, LSP HATSINDO jago, jago, jago. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan pada Bapak Firdaus Ardi Purnomo. Dan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi para media. Silakan mengenai grand launching LSP HATSINDO Indonesia Teknik yang tadi baru saja dijelaskan oleh Bapak Firdaus Ardi Purnomo. Silakan, kalau ada yang pertanyaan langsung saja. Nanti ada kawan kita yang akan memberikan mic ke teman-teman media sekalian. Silakan. Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya, sebutkan nama dan medianya Pak ya, dari mana Pak? Silakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, bisa dicopot dulu Pak maskernya Pak, maskernya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya Wahyu dari sindonews.com. Dari Sindo News. Sindo News. Pertanyaan pertama Pak, sederhana sih Pak. Ini kan HATSINDO itu kalau di kami di media itu tak ubahnya seperti apa lembaga organisasi media ya, kayak Dewan Pers, AJI, JTI dan sebagainya. Apakah HATSINDO memang seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, di HATSINDO sendiri apakah memang yang bernaung di bawah HATSINDO itu
person atau memang perusahaan-perusahaan konstruksi? Kalau memang person kan tadi tenaga-tenaga ahli konstruksi ya Pak ya. Kalau memang person yang bernaung di bawah LSP Hatsindo misalnya, apakah juga nantinya mulai dari tenaga yang paling sederhana misalnya tukang listrik sampai yang paling sulit gitu juga bisa bernaung di bawah sertifikasi LSP Hatsindo? Itu aja dulu pertama Pak. Kira-kira itu dulu Pak. Terima kasih dari sindonews.com. Jadi yang pertama tadi disampaikan bahwa Hatsindo ini adalah lembaga yang profesi ya, jadi asosiasi profesi yang bergerak di dalam bidang sertifikasi uji kompetensi untuk tenaga teknik. Jadi tempat berkumpulnya tenaga-tenaga kerja teknik konstruksi yang melaksanakan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Jadi contohnya tadi jawaban yang kedua adalah kita mensertifikasi dari mulai tukang, jadi istilahnya dari mulai tukang, terus mandor, juga pelaksana, terus juga ahli. Nah, jadi di sini memang ada beberapa jenjang yang istilahnya ada, dan yang selanjutnya juga di sini Hatsindo Indonesia Teknik sebagai LSP itu memang nantinya harus terakreditasi juga oleh BNSP ya, sudah terakreditasi oleh BNSP sehingga di dalam melaksanakan tugasnya memang semuanya profesi, khususnya tenaga kerja konstruksi itu harus melakukan sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi Hatsindo Indonesia Teknik. Tetapi juga memang ada LSP-LSP yang lain. Ini adalah salah satu dari LSP yang membantu tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia. Mungkin ada tambahan Pak Supay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa LSP ini kita bentuk, akar bakarnya itu asal bakalnya itu dari himpunan Hatsindonya sendiri. Bagaimana membentuk LSP tanpa ada pendasar yang mendukung itu tidak bisa membentuk sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, LSP di sini kita semua di dunia jasa konstruksi nanti, baik itu kita ada 5 macam tenaga ahli nanti yang seperti dijelaskan tadi, misalnya tenaga bangunan gedung, sertifikasi jalan, sertifikasi irigasi, terus nanti K3-nya, jadi komplit, jadi semua yang ada itu kita akan adakan sertifikasi sesuai dengan undang-undang. Kita sudah mungkin pemerintah ini kita akan nyamakan di Asia mungkin itu untuk semua sertifikasi kita ini berlaku di luar negeri. Nah, seperti itu saya mungkin tambahkan seperti itu. Terima kasih. Izin ya Pak, pertanyaan tambahan tadi Pak Dimo ya. Tadi jawaban dari Pak Dimo tadi soal yang tenaga listrik ya, tukang listrik pun sebenarnya harus mempunyai sertifikasi kan, kira-kira gitu ya. Kalau Hatsindo sendiri ya menilai urgensinya tenaga-tenaga konstruksi untuk memiliki sertifikasi itu seberapa urgen sih Pak sekarang gitu? Ya, terima kasih. Jadi sekarang ini di dunia jasa konstruksi terutama memang masih banyak tenaga konstruksi itu yang tidak bersertifikat. Jadi masih banyak kita temukan, mohon maaf, sekolah SD yang atapnya roboh, terus bendungan yang kena, mohon maaf, banjir sedikit, terus istilahnya jebol, terus drainase tata kota yang hujan sebentar, ternyata airnya tidak mengalir, menggenang, dan surutnya juga lama. Sebetulnya ini juga pengaruh dari itu tadi, bahwa banyak tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat. Dan juga tadi disampaikan untuk tenaga listrik, apalagi listrik ini kan sangat berbahaya ya. Kalau memang dia tidak bersertifikat, dia mengerjakan tidak pekerjaannya ya tunggu saja istilahnya, misalkan ada yang konsleting dan sebagainya, itu banyak disebabkan oleh hal-hal seperti itu. Jadi intinya pemerintah kemarin menargetkan sekitar 6 juta tenaga konstruksi bersertifikat, baik itu dari tukang sampai nanti ke ahli itu sampai arsitek, juga ahli jalan dan sebagainya. Tetapi sampai tahun ini kelihatannya masih sampai 1 juta aja belum tercapai.
target dari pemerintah. Jadi intinya sangat dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat. Dan setiap profesi apapun saya kira tidak hanya tenaga kerja konstruksi, tukang mandor dan lain sebagainya, profesi yang lain saya kira juga nanti ke depan pasti akan diterapkan semuanya harus berstandarisasi dari BNSP. Karena tadi disampaikan oleh Pak Supai bahwa kita tidak hanya bersaing di dunia, di domestik ya, di dalam negeri, tetapi juga bisa bersaing di pekerjaan-pekerjaan di luar negeri yang memang sangat banyak sekali sebetulnya potensi ke depannya. Begitu Mas, monggo. Baik, terima kasih Pak. Sudah jelas Pak ya? Silakan ada yang lagi. Mohon sebutkan nama dan medianya dari mana. Tes. Selamat sore, saya Beni dari Suara Merdeka. Saya nambahi teman dari Sindo. Tadi dikatakan Pak Supai bahwa sertifikasi ini berlaku untuk pekerja Indonesia yang mau bekerja di luar negeri. Saya pengen tahu posisi tawarnya sertifikasi ini seberapa kuat jika digunakan untuk bekerja di negeri jiran aja lah, Asia Tenggara. Jangan-jangan masih dipandang sebelah mata sebagaimana sertifikasi yang lain, itu pertama. Yang kedua, apakah Sindo atau asosiasi yang lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi, mempunyai kewenangan untuk tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, bekerja dalam bidang konstruksi untuk paling tidak menimbang dulu bahwa yang didatangkan selama ini memenuhi kualifikasi atau tidak, itu G2G, urusan negara sama negara, jadi kami tidak ikut campur di sana, atau bisa ceritakan itu. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa semuanya ke depannya sudah dimulai dari nanti Harsindo Indonesia Teknik ini, bahwa semua masyarakat Indonesia yang ke luar negeri, yang mau jadi tukang di luar negeri, itu kita harus bersertifikat semuanya. Karena sertifikat kita ini nanti didampingin sama BNSP, sama pemerintah. Memang kualitasnya sudah kita tentukan, karena kita enggak sendiri, kita sebagai NGO lah, sebagai NGO bahwa kita yang mengadakan pelatihan tapi didampingin sama BNSP untuk yang menjaga kualitas kesetaraan, bahwa pelajaran yang dikasih itu memang kualitasnya setara internasional. Jadi nanti yang misalnya ke Arab apa itu juga ini sih nanti itu juga yang orang haji pun mungkin ke depan juga itu pembimbing haji itu juga harus punya sertifikat. Kalau kemarin saya diskusi sama BNSP ya seperti itu, ke depan itu akan seperti semua sertifikasi. Karena memang kita mengacunya ke pasar global ya. Pasar global untuk bahwa Indonesia ini kita akan maju apabila ya kualitas SDM kita ditingkatkan itu kan. Karena mungkin pemerintah karena kurikulum kita yang terlalu besar, jadi kita ini dianggap masih kurang mampu, lulusan S1 itu masih kurang berkualitas. Jadi perlulah diadakan suatu pelatihan. Kita ini pelatihan nanti diuji dulu kompetensinya seperti apa sesuai spesifiknya. Karena kalau di dunia kampus itu kan terlalu general. Nah nanti dengan adanya pelatihan seperti yang kita laksanakan nanti ke depan, itu akan kualitas manusia itu sudah terukur. Nah, untuk tadi yang kedua masalah apa tadi ya? Tenaga asing Pak, tenaga asing. Oh tenaga asing, ya betul. Jadi nanti tenaga asing yang terjun di kita itu harus punya sertifikat. Kita yang mensertifikasi juga. Jadi mereka asing-asing itu yang datang itu kita harus mempunyai sertifikasi. Kalau dari mereka dari di sananya sudah mungkin nggak perlu. Tapi kalau mereka yang datang itu belum punya sertifikasi kan itu harus kita sertifikasi. Misalnya di Jawa Timur itu misalnya di Tuban itu sudah nanti itu kan banyak mungkin orang asing yang kerja di blok minyak itu. Nah itu kita ini ada sertifikasi, tapi mungkin dia bukan LSP kita, karena nggak tahu, karena dia sertifikasi oil dan gas, ada juga seperti itu. Tapi kalau dia kerja di dunia konstruksi,
manajer kayak MIRT gitu kan, ke industri itu harus wajib punya sertifikat. Itu undang-undang mengatakan seperti itu, walaupun asing kalau dia belum punya sertifikasi yang sesuai dengan kompetensinya ya harus punya sertifikat. Kita yang mungkin kita dibantu nanti teman-teman media juga ya untuk ini mana sertifikat, bisa suatu ada pembangunan apartemen yang tinggi sekali ya mungkin bisa cross check mana sertifikatnya, itu dibantu gitu kan, dibantu media juga untuk informasikan ya Pak mana ini sudah tukang-tukangnya semuanya sertifikat kasih itu, karena memang undang-undang harus punya sertifikat. Nah kalau di Bali itu banyak pengusaha itu nggak punya sertifikat. Nah ini yang kita dorong gitu kan. Nah kita nggak bisa sendiri, harus dibantu teman-teman media. Karena ini kalau sama media kan langsung gedung seperti ini, kita bangun gedung tingkat di sana itu mungkin itu 50% yang punya sertifikat. Nah itu perlu bantuan juga sama media-media kita biar ya tenaga-tenaga kita itu bisa diakuin kualitasnya gitu. Mungkin itu. Ya, mungkin tambahan sedikit. Jadi khusus untuk tenaga kerja asing untuk di Indonesia itu peraturannya hanya untuk ahli. Jadi untuk ahli saja untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi level tukang, mandor dan sebagainya itu tidak boleh, tidak diperbolehkan diambil oleh tenaga kerja asing. Dan itu pun juga mereka harus melakukan transfer knowledge atau ilmu pengetahuan atau teknologi yang dari negara mereka berasal. Itu tambahannya Mas dari Suara Merdeka. Baik, ya mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya bagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan mengenai sertifikasi tenaga kerja yang akan dilaksanakan oleh LSP Hasindo nantinya, dan berhubungan dengan seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, nanti juga ke depannya untuk tenaga kerja asing untuk melakukan sertifikasi. Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu dari media? Atau mungkin mau nambahin? Bentar, ini mungkin soal K3 juga bisa tambahkan. Silakan Ibu Rosmini ya, silakan. Pak Alex, silakan. Ya, selamat sore. Singkat padat ya, jadi dari tadi sasaran kita LSP dan pemerintah ini adalah tenaga kerja yang bersertifikat. Apa bedanya tenaga kerja yang bersertifikat dengan yang tidak? Jadi tenaga kerja yang bersertifikat, kita pastikan tenaga tersebut adalah tenaga yang kompeten. Kompeten artinya tanggung jawab secara moral maupun secara teknis terhadap sertifikat yang dia pegang, gitu ya Bapak-Bapak. Jadi kenapa kita berani memastikan bahwa tenaga kerja yang bersertifikasi dari LSP kita ini nanti kompeten adalah karena melalui beberapa tahap. Satu adalah tahap asesmen dokumen, ya apakah benar ijazahnya itu ijazah asli atau bukan, itu kita asesmen. Artinya berarti secara pendidikan dia sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang kedua adalah adanya pelatihan, kita juga ada yang mengadakan pelatihan. Kemudian setelah pelatihan kita juga ada mengadakan uji kompetensi. Makanya kita bekerja sama dengan beberapa universitas di Jakarta ya, demikian ya Pak ya. Jadi nanti kita juga punya tempat-tempat untuk uji kompetensi yang resmi dari pemerintah. Kita bekerja sama dengan universitas-universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian yang keempat adalah setelah ada uji kompetensi kita juga melakukan asesmen, di mana kita mempunyai beberapa asesor seperti Pak Haryanto, Pak Supay dan lain-lain. Kita asesor yang benar-benar sudah lolos uji dari BNSP, jadi kita diakui oleh BNSP. Jadi mungkin seperti itu kenapa sasaran kita dari tadi kita selalu menekankan kita akan membentuk tenaga kerja yang bersertifikat adalah yang kita sertifikasi pasti kompeten, sehingga tidak akan terjadi lagi bangunan-bangunan yang mungkin roboh sebelum waktunya atau rusak selama masa pemeliharaan, mungkin seperti itu ya. Terima kasih, singkat saja. Pak Dimo silakan. Silakan Pak. Mungkin ada mau ditambahkan dari Pak Ardi atau dari Pak Haryanto? Cukup. Oke, cukup. Untuk teman-teman media, cukup ya, insya Allah ya.
Baik, karena mengingat waktu juga yang semakin sore, ya kita sudahi dulu untuk press conference pada hari ini. Saya mengucap selaku MC, mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Pengarah yang sudah hadir pada hari ini dan sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir dan mudah-mudahan bisa menjadi membawa informasi yang baik untuk kemajuan di Indonesia, khususnya di bidang konstruksi. Baik, untuk sesuatu saya mohon maaf selaku MC jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan, Pak. Mungkin kepada seluruh hadirin supaya nanti di acara launching juga familiar dengan yelnya, kita berdiri. Jadi berdiri sambil foto ya, kita foto salam kompeten dulu. Biar mantap lagi kita gini Mas. Nah, dua. Mungkin ke atas ya, kali ya. Gini ya. Gini Mas. Nah, Budi. Bicara entah itu. Enggak, kita ini kita latihan yel-yel ya sebelum nanti ini. Video Mas bisa? Posisi tangan di depan. Kalau saya bilang Hatsindo, kita jaya. Hatsindo, jaya. LSP Hatsindo, jago, jago, jago. Nah, gitu. Kalau saya bisa, kali ini nggak bisa ya. Oke, kita ini kamera siap. Hatsindo, jaya. Hatsindo, jaya. LSP Hatsindo, jago, jago, jago. Jadi tolong diingat ya nanti. Demikian, terima kasih. Session wartawan sudah selesai Mas ya? Sudah Pak, untuk nanti media kita arahkan untuk wawancara di photo booth Pak, sekaligus Oke, menikmati coffee break sudah kita sediakan.